Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara. Hari ini adalah hari perkenanan. Hari di mana Allah ingin mencurahkan kasih setia berkat rahmat-Nya kepada saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ketika kami tahu pasti Engkau mengasihi kami, ajar kami memberikan respon yang baik. Ajar kami memberikan respon juga bahwa kami mengasihi Engkau, kami mencintai-Mu dalam segala perkara. Berbicaralah, kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari panjang di tahun 2021 masih harus kita lewati. Tentu kita berharap bahwa pertolongan, berkat, rahmat, perlindungan, naungan Tuhan ada di atas kita. Namun jangan pernah bermimpi bahwa segala sesuatu yang datang daripada Tuhan itu turun atas kita ketika kita masih hidup di dalam area kuasa jahat. Jangan pernah bermimpi bahwa berkat itu tercurah kepada kita ketika kita masih hidup di dalam keduniawian dan kedagingan kita. Tentu hal itu disponsori oleh kuasa kegelapan. Tema kita kali ini, saya ingin katakan bahwa roh jahat yang daripada Tuhan. Narasi Alkitab itu terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudaraku, harus kita akui bahwa pemahaman kita terhadap ayat ini tidak bisa kita tafsirkan sepenggal-penggal. Kita tidak bisa tafsirkan juga per kata demi kata. Ada banyak bahasa dalam Alkitab yang menunjukkan bahasa kiasan, perumpamaan, majas, antropomorfisme. Artinya bahasa-bahasa yang menggunakan cara-cara manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia, daun itu melambai-lambai. Tentu melambai itu manusia, daun mana mungkin bisa melambai-lambai. Itu tentu bahasa-bahasa kiasan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang perlu kita pahami bahwa roh jahat yang daripada Tuhan itu bahasa purba. Bahasa kuno, bahasa yang tidak bisa kita terapkan dalam dunia kita di era modern ini. Sudah pasti bahasa ini memperjelas kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu mengatakan tetapi roh Tuhan mundur daripada Saul. Nah, akibat roh Tuhan mundur daripada Saul, maka roh jahat yang datang daripada Tuhan. Narasinya muncul demikian. Tetapi kalau kita melihat kalimat ini, saudaraku, kalimat di mana diambil dari bahasa Ibrani, kata mundur itu soul, yang artinya menyimpang. Berarti Tuhan sengaja menyimpang dari Saul, atau Tuhan berangkat. Kata berangkat ini berarti meninggalkan Saul. Arti kata Ibrani itu mengatakan pindah. Berarti Tuhan sudah memindahkan dirinya dari Saul. Punya arti kata berakhir. Tuhan sudah berakhir daripada Saul. Tuhan sudah selesai. Tuhan tidak lagi mau bikin sesuatu di dalam diri Saul karena Saul memang tidak pernah mau mendengarkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, harus diakui bahwa arti kata Saul itu juga menarik kembali. Tuhan tidak lagi berada di pihak Saul, dia menarik dirinya dan meninggalkan Saul. Punya arti kata menolak. Jelas-jelas Tuhan sudah menolak Saul. Memiliki arti kata menghapuskan. Berarti Saul sudah dihapus dari telapak tangan Tuhan. Namanya sudah tidak ada dalam daftarnya Tuhan. Karena kata Saul tadi adalah menghapus. Memiliki arti kata bahwa pergi. Tuhan sudah meninggalkan Saul dan pergi. Saudara, arti kata
Sur tadi sebenarnya dasarnya sur yang memiliki aliran terjadi di musim dingin atau menunjukkan badai. Artinya, saudaraku, ada satu masa Tuhan bisa meninggalkan kita. Kalau aliran-aliran dingin ini artinya berbicara soal musim. Kalau musim itu alirannya dingin. Pada waktu musim panas tidak ada aliran itu lagi. Berarti itu menandai bahwa Tuhan, dia berada di dalam diri kita, bersemayam di dalam diri kita. Tetapi ketika kita menolak dia, maka secara otomatis badai datang. Memiliki akar kata cemon, yang berarti hari-hari buruk. Tahun ini akan menjadi hari-hari buruk bagi kita. Tahun ini akan menjadi hari-hari yang menyesakkan kita. Hari-hari yang penuh badai. Hari-hari yang penuh malapetaka. Jika satu kata Tuhan mundur daripada kita. Atau roh Tuhan mundur daripada kita. Sehingga saudara, ada kata, ada kalimat di mana roh jahat yang dari Tuhan. Itu berarti ketika Tuhan sudah mundur di dalam diri seseorang, maka ia mengizinkan roh jahat untuk mengambil alih tempat yang selama ini Tuhan berdiam diri. Dan hal ini tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi pada waktu singkat. Hal ini terjadi sudah terlalu panjang. Mengapa demikian? Kita perlu tahu juga bahwa Saul itu dipilih oleh Tuhan. Saul itu juga diurapi oleh Samuel. Tetapi Saul tidak tertarik akan hubungannya dengan Tuhan. Dia tertarik kepada tahtanya, ambisinya, emosinya, tertarik kepada hal-hal keduniawian. Sehingga dia menjadi jahat dan akhirnya tidak memiliki yang namanya spiritualitas yang baik. Dia berada dalam keadaan bottomless, di bawah standar. Artinya defisit spirit, super defisit spirit. Jika sudah demikian, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa dikerjakan. Apa yang dilakukan selalu salah, apa yang dilakukan selalu gagal. Karena defisit spirit tidak mendukung seseorang untuk hidup melakukan sesuatu yang terbaik. Defisit spirit itu merusak hal-hal keadaan di luar. Apa yang dilakukan, dipikirkan, dikerjakan, dikatakan selalu salah. Itu berangkat dari defisit spirit. Tapi berbeda dengan Daud. Daud seorang yang punya track record mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekalipun dia punya kelemahan, dia orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dia punya deposit spirit. Deposit spirit ini yang menentukan anatomi spiritnya begitu kuat, mengalahkan anatomi tubuhnya. Sehingga dia punya track record yang begitu luar biasa. Dia mengalahkan Goliat yang punya anatomi tubuh lebih dari 6 meter mungkin. Kekuatannya begitu besar, ini raksasa yang luar biasa. Dan harus dipahami, Daud kalau mengandalkan kekuatan fisikalinya, anatomi tubuhnya, dia tidak mungkin bisa mengalahkan. Tetapi karena Daud memiliki anatomi spirit yang kuat oleh karena deposit spirit tadi, maka harus diakui dia bisa mengalahkannya. Oleh sebab itu harus dipahami bahwa tidak mungkin dan tidak akan mungkin bahwa di dalam diri Tuhan itu ada roh jahat. Roh jahat itu adalah roh najis, unclean. Sementara Tuhan memiliki roh kudus, Holy Spirit. Holy Spirit dan unclean spirit tidak mungkin dan tidak bakal bisa berjalan seiring sejalan. Kita tidak bisa berada dalam dua perahu yang sama. Unclean dan Holy Spirit tidak bisa. Harus memilih salah satu. Maka ketika Tuhan mundur daripada Saul, maka bahtera, tempat, tubuh di mana Tuhan hadir
sudah kosong, maka Tuhan izinkan roh yang datang daripada Tuhan, roh jahat yang datang daripada Tuhan itu artinya Tuhan izinkan bahwa roh jahat itu masuk di dalam diri Saul. Jadi saudaraku, Saul sedang berada dalam keadaan bukan saja mendukacitakan Roh Kudus, bukan saja memadamkan Roh Kudus, tetapi Saul sudah berkata dalam hidupnya dan mengambil keputusan untuk menyangkal Roh Kudus. Sehingga ketika dia sudah menyangkal, sudah tidak ada pengampunan, maka Tuhan mundur daripada Saul. Dan atas seizinnya, roh-roh jahat itu mulai mengintimidasi. Roh jahat itu mulai membuat Saul resah. Saul kesal. Saul curiga. Dia begitu marah, begitu stres, begitu gila, kerasukan, dan melakukan hal-hal di luar dirinya. Dia ambil tombak, dia lempar Daud. Tentu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu terjadi karena Saul begitu memberikan kesempatan hari demi hari untuk mendengar roh jahat itu berbicara. Sehingga dia mudah cemburu, mudah marah, menjadi pendendam, dan kemudian dia berada di dalam keadaan melankolis yang tidak wajar. Saul mulai punya keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dalam segala hal. Dalam 1 Samuel 18:10-11 kita tahu bahwa dia kerasukan. Ada banyak narasi dalam Alkitab bahwa Tuhan berbincang dengan kuasa kegelapan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia langsung berbicara kepada ular itu. Ular yang merupakan presentasi dari kuasa kegelapan. Iblis. Langsung dia berbicara, langsung dia menghukum dan dia mengutuk. Ketika Yesus dicobai, maka Yesus menjawab. Ada dialog. Bahkan iblis pun juga berdialog. Matius 8:31 mengatakan, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi. Ada percakapan di alam roh, dunia supranatural, dan di dunia natural pun Tuhan berbincang-bincang. Ayub 1 ayat 6 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ada pertemuan di alam supranatural di mana iblis bisa beranjang sana. Dalam Ayub 1 ayat 12 mencatat, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 6 juga mencatat, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Allah masih pegang otoritas, masih bisa memerintahkan. Iblis juga diperintah. Iblis diperintah, dan hanya oleh karena seizin Tuhan, iblis melakukan sesuatu. Jadi saudara, terkadang narasi Alkitab itu begitu jelas untuk kita bisa memahami walaupun menggunakan bahasa-bahasa di zaman purba. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat 23, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Bagaimana Tuhan membangkitkan semangat jahat? Tentu Abimelek telah menabur hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Ketika Abimelek sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan roh atau semangat untuk mencintai Tuhan. Kota itu akan ada damai sejahtera. Tuhan membangkitkan roh yang mendatangkan kesejahteraan apabila sang pemimpin itu memberikan keadilan, memberikan damai sejahtera, memberikan pengorbanan. Tetapi berbeda ketika pemimpinnya sudah begitu jahat, mementingkan dirinya sendiri, korupsi, egonya selangit,
maka Tuhan akan membangkitkan semangat jahat. Artinya hal-hal yang sudah dilakukan pemimpin ini menelurkan hal-hal yang jahat dan Tuhan mengizinkannya. Untuk itu saudara, perlu kita pahami dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 ayat 2 dan sampai 25 saya bacakan kepada saudara. Ada satu kisah di mana Tuhan mengizinkan roh dusta itu masuk di dalam diri seseorang. Saya bacakan kepada saudara. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ayat 20. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Dan Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabinya ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana. Ditamparnya pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Saudaraku yang kekasih, Mika adalah nabi yang berkenan kepada Tuhan, yang dipakai oleh Allah, yang memiliki hubungan direct dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang mumpuni dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan begitu jelas, yang dikatakan terjadi 100%. Karena Mika tahu bahwa Ahab itu raja yang sangat jahat. Raja yang bukan saja suka membunuh orang, raja yang punya ego selangit, dan raja yang benar-benar meninggalkan Tuhan. Dia tidak suka kepada Mika karena Mika selalu menubuatkan hal yang buruk. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada Nabi Sedekia, nabi palsu, yang memang dari mulutnya sudah keluar tipuan-tipuan. Oleh sebab itu jangan suka menipu. Nanti kalau menipu mati, itu ambulannya bunyi ngibul, 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 begitu. Dan ini tukang ngibul semua. Roh dusta diizinkan Tuhan ketika seseorang memang sudah terbiasa dusta. Roh bohong diizinkan Tuhan. Bahasa kuno, roh bohong yang berasal daripada Tuhan. Tetapi roh dusta, roh bohong yang diizinkan oleh Tuhan untuk masuk di dalam diri seseorang. Berarti Tuhan memiliki kuasa untuk memerintahkan roh-roh jahat ini untuk berbuat menjadi seperti apa maunya orang-orang, manusia-manusia yang sudah begitu jahat. Dalam Markus 1 ayat 27 mengatakan mereka semua takjub. Mereka yang mendengar Yesus. Sehingga mereka memperbincangkan katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Kita punya Yesus luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Iblis pun tunduk, iblis pun taat. Oleh sebab itu kalau mengusir setan harus mengusir dalam nama Yesus, bukan nama pendeta, bukan nama tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh agama. Apalagi pendetanya sudah mati. Masih mengusir setan menggunakan nama pendeta yang sudah mati. Jelas salah. Mengusir setan harus menggunakan nama Yesus. Kita tahu kan anak-anak Sekewa yang mengusir tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang mengusir asal-asalan, maka anak-anak Sekewa ini dicabik-cabik sampai telanjang
lari pontang-panting. Dan roh-roh jahat itu tahu pasti, aku tahu siapa Paulus, aku kenal siapa Yesus. Tapi siapa kamu berani-berani ngusir aku? Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu punya otoritas memerintahkan kuasa kegelapan. Berbuat apapun juga. Dia izinkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang pertama yang perlu kita pahami supaya Tuhan tidak undur daripada kita. Memang Tuhan punya otoritas, Tuhan punya hak, Tuhan punya kuasa memerintahkan mereka. Yang pasti, manusia itu adalah terminal roh. Di dalam diri manusia itu bisa hilir mudik. Mau roh Tuhan, mau roh hantu, silakan. Kita yang mampu, kita yang bisa mengizinkan roh Tuhan berdiam di dalam diri kita, atau kita mengizinkan roh setan berdiam di dalam diri kita. Kita itu entitas yang bisa menerima dua pribadi setan maupun pribadi Tuhan. Tidak mungkin di saat yang sama kita menerima roh Tuhan dan di saat yang sama kita menerima roh setan. Itu tidak mungkin terjadi, saudara yang kekasih. Jadi harus kita pahami ketika kita membiarkan roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita harus menjagainya dengan kekudusan, dengan kesetiaan, dengan penyembahan. Kita harus menjagai, memagari roh Tuhan di dalam diri kita dengan pengabdian yang sungguh kepada Tuhan dan tidak boleh asal-asalan. Ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kata ruah, roh itu ruah. Dan ruah itu adalah angin. Dalam Mazmur 104 yang keempat mengatakan bahwa dia menjadikan utusan-utusannya itu menjadi angin. Jadi angin itu adalah utusan-utusan Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan, dan salah satunya malaikat-malaikat yang jatuh. Itu juga di bawah kendali daripada Tuhan. Maka Paulus mengatakan dengan jelas bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, lawan roh-roh jahat di udara. Saya bacakan saja Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita perlu tahu mengapa Tuhan undur daripada Saul. Sudah saya jelaskan tadi, tetapi Saul memiliki satu penyakit yang namanya hipokondria. Hipokondria itu satu penyakit, menurut orang-orang Yahudi itu adalah penyakit kegilaan. Penyakit yang sama dengan nama yang diberikan udara yang buruk. Hipokondria. Hipokondria adalah kekhawatiran berlebihan atau obsesi dengan pemikiran bahwa Anda sedang atau mungkin sakit parah, padahal bisa jadi tidak menunjukkan gejala fisik sama sekali. Ketika mengalami kondisi ini, Anda mungkin mempercayai bahwa respon tubuh yang normal atau gejala minor merupakan gejala penyakit serius, walaupun pemeriksaan medis tidak menunjukkan kondisi yang serius. Sebenarnya orangnya biasa-biasa saja, tetapi dia begitu takutnya, padahal tidak ada yang ditakutkan. Tidak perlu dikhawatirkan. Saya mengenal seseorang, dia ketika sudah keluar rumah, dia mengunci pintu. Dia keluar, mengelilingi komplek itu, dan dia masuk, dia lupa apakah dia sudah menguncinya lagi. Dia ngecek mengunci. Klik sudah, belum. Dia balik, lihat kuncinya. Dia putar lagi, dia klik lagi, dicek lagi. Bisa 8 kali lebih, hanya menunjukkan bahwa rumah itu sudah dikunci. Ada bahasa kedokteran yang lain. Tetapi ini sama hipokondria ini, sama. Begitu takutnya, begitu khawatirnya terhadap udara yang buruk, dan udara yang buruk ini, Paulus mengatakan udara yang di atas itu kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, ketika kita berjalan bersama Tuhan, dapat dipastikan Tuhan juga
akan mendampingi kita dan iblis tidak akan mampu mendekat. Iblis tidak akan mampu untuk mengambil kita daripada Tuhan ketika kita menempel daripada Tuhan. Tetapi ketika kita meninggalkan, maka kita akan berada dalam keadaan yang mengerikan. Bahasa Alkitab tadi mengatakan ada badai dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus untuk melekati diri kita. Kalau boleh lebih kasar lagi, memaksakan diri kita untuk kita masuk dalam wilayahnya Tuhan. Tentu dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu tidak selamanya tinggal di dalam diri kita. Kejadian 6 ayat 3 mencatat, berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Roh Tuhan tidak mungkin selamanya tinggal di dalam diri manusia, karena manusia daging. Maka Roma 8 ayat 8 mencatat, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yakobus 4 ayat 4 mencatat bahwa siapa yang mengadakan persahabatan dengan dunia merupakan musuh Allah. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kita, siapa mereka yang bersahabat dengan dunia? Yohanes mengisahkan orang yang bersahabat dengan dunia itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sudah menempatkan diri menjadi musuh Tuhan, lebih tepatnya. Maka saudara, sukailah keinginan daging, sukailah keinginan mata, dan sukailah keangkuhan hidup, kesombongan. Sombong amat, katanya begitu, saudara punya kekasih. Oleh sebab itu, Tuhan bisa memilih dan memilah siapa orang-orang yang layak diterimanya. Kita melihat Kejadian 4 ayat 5-7 mencatat bahwa Kain dan Habil mempersembahkan korban. Dan keadaan di lapangan menunjukkan bahwa Tuhan berkenan kepada persembahan Habil dan bukan persembahan Kain. Dalam narasi Alkitab tidak dijelaskan mengapa Tuhan memilih persembahan Habil dan menolak persembahan Kain. Dan ada begitu banyak tafsir untuk itu. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa ketika Kain ditolak, hatinya begitu panas. Alkitab mencatat dalam Kejadian 45-7 mengatakan kepada kita, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Saudara, dengan kata lain, Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan hati yang tidak baik. Sehingga hati yang tidak baik itu termanifest dengan membunuh adiknya. Oleh sebab itu Alkitab mencatat dalam Efesus 4 ayat 27, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan diambil dari bahasa Yunaninya topos, stasiun terminal, atau kecamatan, wilayah dan tempat, atau landasan. Jadi ketika seseorang memberikan topos, kesempatan, narasi Alkitab, harusnya di situ dikatakan bahwa tempat, wilayah, atau stasiun. Kalau kita memberikan stasiun, anggap saja kita menjadi stasiun. Kalau bus iblis memasuk, kita stop, keluar. Tetapi ketika busnya Tuhan masuk, kita buka pintu lebar-lebar. Berarti kita memberikan topos, kesempatan, tempat di mana Tuhan bisa melakukan itu bagi kita sekalian. Melakukan banyak hal-hal terbaik ketika masuk stasiun hidup kita. Harus dimengerti betapa Tuhan itu sangat-sangat merindukan untuk Dia
bersemayam dalam tubuh kita. Tentu ketika dia bersemayam, hati kita menjadi lembut. Seperti Yesus katakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang yang memberikan tempat topos bagi Tuhan, tidak mungkin dia keras kepala. Dia tidak mungkin egois, dia tidak mungkin congkak maupun sombong. Kalau congkak, sombong, egois, itu menandai bahwa di dalamnya itu bukan Tuhan, tapi hantu atau setan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan semakin hari semakin dikeraskan hatinya. Roma 1 ayat 28 mencatat, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada dasarnya orang yang mengeraskan dirinya, pada dasarnya orang yang tidak taat, maka Tuhan menyerahkan ke dalam ketidaktaatan. Firaun yang hatinya keras dan ingin melawan Tuhan, maka Tuhan mengeraskan dia. Keluaran 10 ayat 20 mengatakan, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan Israel pergi. Ibrani 4:7 mencatat, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Kekerasan hati itu mendatangkan kerugian untuk kita. Kekerasan hati itu mendatangkan ketidaktaatan kepada kita. Ketidaktaatan itu mengakibatkan Tuhan mundur daripada kita. Saul disuruh membunuh seluruh pasukan musuh dari kecil sampai tua. Bunuh, bantai, ambil semua, bunuh. Dia menyelamatkan Agag. Amalek harus mati semua. Rajanya diselamatkan. Barang-barang yang bagus-bagus diambil. Padahal Tuhan sudah jelas. Bunuh, hancurkan. Tidak ada rampasan. Tetapi dia memilih sesuatu yang baik. Dengan alasan untuk mempersembahkan kurban. Raja Agag seharusnya dibunuh, tapi diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, ketidaktaatan itu membahayakan kita. Mari tahun ini tahun di mana jangan biarkan Tuhan undur daripada kita. Jangan biarkan Tuhan meninggalkan kita. Kita tahu bahwa dia punya otoritas untuk memerintahkan kesialan turun. Dia bisa memerintahkan kutuk turun. Dia bisa memerintahkan malapetaka turun. Tetapi berbeda dengan kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan mengizinkan apapun, dia bisa berbicara kepada iblis, dia bisa berbicara kepada ikan. Dalam Yunus 2 ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada ikan, berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Saudara, tapi biarkanlah Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati kita. Tahun ini adalah tahun di mana Allah mau berperkara dengan kita. Berperkara ini tidak menghakimi. Berperkara ini tidak mensolimi. Tetapi Tuhan ingin bersama-sama kita menikmati kekayaan dan kemuliaan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu betapa kami merindukan Engkau. Jangan biarkan Engkau mundur daripada kami. Tegur kami kalau kami salah. Tegur kami kalau kami congkak. Tegur kami kalau kami meninggalkan Engkau. Sehingga kami tidak berada dalam tahapan kami menyangkal Engkau. Jangan biarkan kami menduka citakan Engkau. Ampuni kami. Jangan biarkan kami juga memadamkan roh-Mu. Jangan biarkan kami menyangkal Engkau. Roh Kudus pimpin kami untuk kami semakin berkenan mencari wajah Tuhan hari demi hari. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus berbicara, berkata-kata bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku, saya bersuka cita ketika saudara mau like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kami akan mengirimkan renungan-renungan buat setiap saudara sekalian. Dan saya percaya saudara menjadi orang yang bertumbuh dalam kerohanian prima dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.